bulan Mei, maka teman-teman taruh saja selesainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengisian DRH atau daftar riwayat hidup untuk teman-teman yang akan pemberkasan di SSC-ASN, teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengisi DRH atau daftar riwayat hidup untuk teman-teman yang mau pemberkasan SSC-ASN untuk PPPK tahun 2022 ya, periode 2022-2023. Dan teman-teman tidak perlu khawatir karena ini resmi ya dari BKN teman-teman. Jadi kita bahasnya bareng-bareng teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama teman-teman harus memastikan langsung bahwa teman-teman mengisi sendiri ya. Jangan suruh orang lain. Kalau teman-teman misalkan ragu ya boleh ditemani teman-teman ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu membuka buku petunjuk teknis langsung dari BKN teman-teman. Kali ini kita akan bahas bersama ya. Yang pertama teman-teman tentu saja teman-teman login melalui sscasn.bkn.go.id teman-teman. Kemudian di sana teman-teman langsung login. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Login pendaftaran SSC-ASN yang pernah teman-teman lakukan dulu. Masukkan nicknya berapa, kemudian password teman-teman dulu apa. Langsung masuk ya. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang sudah lulus di sini akan disajikan tampilan seperti ini ya, seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Teman-teman punya dua pilihan, apakah iya ataukah teman-teman mau pengunduran diri. Kalau teman-teman memilih mengundurkan diri, maka teman-teman klik tidak, saya ingin mengundurkan diri teman-teman ya. Jika teman-teman memilih pengunduran diri, maka di sini teman-teman harus menyiapkan surat pengunduran diri teman-teman dengan ukuran maksimal 200 KB berbentuk PDF. Nanti teman-teman coba lihat template surat pengunduran dirinya di bagian ini teman-teman ya. Langsung saja klik di sini. Kemudian teman-teman cetak, diisi gitu teman-teman ya. Nanti ini teman-teman buat bentuk PDF maksimal 200 KB. Ini yang teman-teman upload di sini teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sudah lulus, pastikan teman-teman sebisa mungkin ya jangan mengundurkan diri. Karena banyak banget teman-teman kita yang mau jadi ASN P3K ya. Nah, jika teman-teman memilih untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup, maka teman-teman tinggal klik iya saja, pilih iya, kemudian langsung pengisian daftar riwayat hidup diklik teman-teman ya, tombol yang merah. Oke teman-teman, tampilannya akan seperti ini ya. Ada beberapa subbagian yang teman-teman harus isi. Yang pertama, pengisian data perorangan, kemudian tentang pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan yang terakhir adalah upload dokumen teman-teman. Kita mulai satu persatu dari pengisian data perorangan teman-teman ya. Hai teman-teman, aku mau rekomendasikan e-book Siap Hadapi PPPK 2023-2024 edisi revisi. Buku ini berisi lebih dari 300 soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Di antaranya terdapat lebih dari 170 butir bocoran soal yang sudah dimodifikasi. Tentunya soal sudah dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan. Buku ini dilengkapi trik menjawab soal cepat dan beberapa FR kompetensi teknis. Yuk segera diorder. Terima kasih. Nah teman-teman akan langsung nanti mengisi daftar seperti ini teman-teman. Kita zoom dulu, kita perbesar. Nah teman-teman perlu mengisi biodata ya. Yang pertama tentunya nomor induk kependudukan atau NIK.
Kemudian nama sesuai ijazah teman-teman saat teman-teman mendaftar. Misalkan teman-teman mendaftar menggunakan ijazah S1, maka teman-teman ambil nama sesuai dengan ijazah tersebut. Fokus di sana saja ya. Kemudian gelar depan ijazah. Misalkan teman-teman punya gelar nih yang udah S3 mungkin, bisa taruhkan doktor di sini, misalkan gitu. Tapi kalau teman-teman nggak punya, teman-teman cukup menaruhkan tanda strip seperti ini ya, tanda strip aja. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kemudian tempat lahir sesuai dengan ijazah teman-teman ya, tinggal diisi saja. Kemudian tanggal lahir ijazah, pastikan ini sesuai dengan ijazah teman-teman. Kemudian jenis kelamin dipilih, status perkawinan, menikah atau tidak. Kemudian nomor telepon hanya angka tanpa tanda baca maksimal 15 karakter. Kalau tanpa tanda baca berarti teman-teman tidak perlu menggunakan plus 62, nggak perlu ya. Teman-teman langsung saja pakai 0, 08 gitu ya. Karena ini hanya angka katanya, gitu teman-teman. Kemudian nama sesuai dengan KTP. Nama sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Misalkan teman-teman gelarnya banyak, misalkan Dr. Lili Hernawati SPD MSI gitu, nggak perlu gelarnya, langsung saja Lili Hernawati gitu ya, Lili Hernawati, seperti itu. Nah, kemudian di sini gelar belakang ijazah, misalkan teman-teman SPD, tinggal klik S.PD gitu aja. Kemudian tempat lahir sesuai dengan KTP di mana. Kemudian tanggal lahirnya, agamanya ini wajib. Kalau ada tanda bintang merah itu wajib diisi teman-teman ya. Emailnya juga diisi, kemudian nomor ponsel diisi seperti yang tadi ya. Contohnya pakai 08, 081 atau 087 bla 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 gitu sampai selesai. Jangan pakai plus 62 ya. Selanjutnya pengisian alamat domisili teman-teman. Provinsi teman-teman langsung pilih di mana. Kemudian di sini ada pilihannya teman-teman ya. Ini tinggal teman-teman pilih saja. Kemudian kecamatan juga dipilih, kelurahannya dipilih. Kalau misalkan di data ini di akun SSC ASN tidak ada kelurahan atau desa teman-teman, teman-teman bisa pilih lainnya ya, lainnya. Misalkan tidak terdaftar di sana, tidak ada, teman-teman sudah scroll nggak ada, teman-teman pilih yang terakhir yaitu lainnya. Nanti di sini disediakan kolom untuk mengisi lainnya itu apa, nama kelurahannya apa gitu, tinggal diisi saja gitu ya. Kemudian jalannya juga diisi, nama alamat lengkap diisi juga ya, sama nomor RT RW. Tapi tidak termasuk nama jalan teman-teman. Kode posnya diisi teman-teman ya. Teman-teman bisa search di Google, udah siap sedia di sana ya. Tinggal klik kecamatan teman-teman. Kemudian nanti keluar kode posnya berapa gitu. Tinggi badannya, berat badan, warna rambut dan seterusnya ya. Bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit. Nah, ciri khas ini kalau teman-teman misalkan nggak tahu ciri khas teman-teman apa, atau misalkan bingung mau taruh apa, tinggal teman-teman taruh strip aja gitu ya. Cacat tubuh kalau nggak ada langsung strip, kalau ada dituliskan apa gitu. Nah, untuk hobi teman-teman bisa pilih lebih dari satu. Misalkan teman-teman punya hobi 2, 3, 4, teman-teman pilih sebanyak-banyaknya yang teman-teman memang hobi di situ gitu. Misalkan hobinya menulis, maka tulis menulis saja gitu. Tapi kalau ada yang lain silahkan tulis juga spasi, misalkan menyanyi. Kalau misalkan ada lagi yang lain, misalkan menjahit, teman-teman spasi lagi di sini menjahit gitu teman-teman ya. Nanti ada keterangan hobinya apa, nanti ada pilihannya di sini teman-teman ya. Nanti kita lihat lagi contoh yang lebih detailnya ya. Nah, teman-teman tinggal isi captanya di sini, kemudian klik selanjutnya teman-teman. Nah, seperti yang tadi ya, teman-teman bisa pilih hobi di sini semau teman-teman saja. Kemudian keterangan hobinya tinggal teman-teman pilih membaca apa, menggambar apa gitu ya, seperti yang tadi. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan di sini dia teman-teman. Oke teman-teman, yang kedua adalah teman-teman mengisi riwayat pendidikan teman-teman. Nah, perlu diperhatikan riwayat pendidikan ini yang paling tinggi sesuai dengan yang teman-teman gunakan saat mendaftar dulu. Misalkan teman-teman mendaftar menggunakan ijazah S1, maka maksimal teman-teman bisa menambahkan riwayat pendidikan sampai S1 saja gitu. Misalkan S1 pendidikan SPD gitu ya, maka teman-teman hanya bisa mengisi riwayat pendidikan itu sampai
S1 saja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman sudah S2, teman-teman tidak bisa menambahkan S2 ini. Kenapa? Karena teman-teman kemarin mendaftar menggunakan S1. Jadi S2-nya nggak perlu ditambahkan di riwayat pendidikan teman-teman ya. Gitu. Kemudian nanti setelah teman-teman mengisi yang riwayat pendidikan S1 sesuai dengan yang teman-teman gunakan melamar kemarin, teman-teman bisa menambahkan ijazah SMA juga, kemudian SMP dan juga SD-nya teman-teman ya, ijazahnya gitu. Atau teman-teman ada yang nanya nih, misalkan kalau misalkan saya pernah double degree, jadi ambilnya S1-nya 2 kali. Yang pertama misalkan ambil pendidikan, yang kedua ambil murni. Maka teman-teman mengacu pada ijazah yang teman-teman gunakan kemarin saat mendaftar. Kalau teman-teman pakainya yang sarjana pendidikan, maka cukup teman-teman menggunakan ijazah sesuai dengan yang teman-teman gunakan kemarin, yaitu sarjana pendidikan. Tidak perlu ditambahkan dengan sarjana sains lagi gitu. Ya, cukup sesuai dengan yang teman-teman gunakan mendaftar. Oke teman-teman, di sini ada pilihannya ya, apakah ubah atau hapus. Nah teman-teman kalau ingin memastikan silahkan klik tombol ubah saja teman-teman ya. Nanti akan tampil lembar yang lain lagi. Contoh tampilannya seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal pilih saja. Di sini tingkat pendidikan yang teman-teman gunakan kemarin apa. Kemudian tinggal diisi S1 akuntansi, misalkan nama sekolahnya atau perguruan tingginya apa. Kemudian gelar depannya apa kalau ada. Kemudian gelar belakangnya apa. Kemudian akreditasi dari prodinya teman-teman. Kemudian tempatnya di mana, kota apa. Kemudian nomor ijazah, tanggal ijazah, dan nama pejabat penandatangan ijazah teman-teman. Kemudian klik simpan ya. Nanti akan kembali lagi ke bentuk seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman langsung tambahkan riwayat pendidikan teman-teman yang SMA, SMP, dan juga SD teman-teman ya. Silahkan tambahkan pendidikan teman-teman di tombol ini ya, tambah pendidikan gitu teman-teman ya. Setelah pengisian daftar riwayat pendidikan, teman-teman bisa memasukkan daftar riwayat kursus teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah kursus. Jadi ini bentuk tampilannya teman-teman ya, tambahkan kursus, nama kursus atau pelatihan yang pernah teman-teman ikuti apa, kemudian penyelenggaranya di sini tinggal dipilih, jenis kursusnya apa, tanggal mulainya. Di sertifikat teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan riwayat kursus atau pelatihan yang pernah teman-teman ikuti, pastikan teman-teman memiliki sertifikatnya. Jadi di sana nanti teman-teman sebagai panduan teman-teman untuk mengisi. Jadi tanggal mulainya ada di sertifikat, tanggal selesainya ada, nomor sertifikatnya ada, jumlah jamnya nanti teman-teman bisa taruh lagi, tempatnya di mana ada, dan institusi penyelenggaranya ada juga di sana teman-teman gitu ya. Teman-teman langsung simpan gitu. Misalkan teman-teman banyak sekali mengikuti kursus atau pelatihan, pastikan kursus atau pelatihan yang teman-teman masukkan di daftar kursus ini adalah sesuai atau relevan dengan formasi yang teman-teman pilih gitu teman-teman ya. Misalkan teman-teman memilih guru matematika, jadi pelatihannya itu sesuai dengan pengajaran matematika gitu teman-teman ya. Misalkan kursus bahan ajar matematika gitu, itu misalnya teman-teman, jadi relevan dengan formasi yang teman-teman ambil gitu. Oke teman-teman, selanjutnya setelah teman-teman menyimpan riwayat pendidikan dan juga kursus atau pelatihan teman-teman, selanjutnya adalah pengisian riwayat pekerjaan teman-teman sebelum resmi menjadi calon ASN teman-teman ya. Nah di sini teman-teman langsung saja klik ubah kalau ingin diubah yang pertama. Kemudian teman-teman tinggal nanti ada pengisian instansinya apa, jadi apa, jabatannya, tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian gaji pokoknya berapa di sana teman-teman ya. Tanggal SK-nya, kemudian pejabat yang memberikan SK teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, jika teman-teman memiliki riwayat pekerjaan yang lebih dari satu, teman-teman tinggal klik saja tambah riwayat pekerjaan, kemudian tinggal diisi teman-teman. Nah, ada yang nanya, bagaimana kalau sampai saat ini saya masih aktif bekerja di satu tempat tersebut? Apakah saya menaruh tanggal hari ini atau kapan gitu teman-teman? Nah, berdasarkan yang kemarin teman-teman daftar, itu kan misalkan teman-teman daftar administrasi itu pada bulan Desember ya. Jadi teman-teman taruhnya riwayat pekerjaannya itu
selesai di tanggal 31 Desember ya, saat pendaftaran dulu. Nah, tapi saat ini teman-teman masih aktif bekerja. Teman-teman jujur saja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melakukan pengisian DRH itu di bulan Mei, maka teman-teman taruh saja selesainya adalah tanggal. Assalamualaikum teman-teman. Buat teman-teman yang mau ikut seleksi PPPK Kementerian Agama, aku mau rekomendasikan e-book prediksi soal moderasi beragama nih. Soalnya aku susun dengan 2 format, yaitu pilihan ganda dan pilihan sikap dari beberapa pernyataan berdasarkan 5 tingkat bobot penilaian dari Kemenak. E-book ini terdiri dari prediksi soal yang aplikatif yang disusun berdasarkan buku moderasi beragama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan referensi lainnya. Tentunya dilengkapi dengan kunci jawaban dan pembahasan yang terperinci. Yuk segera diorder. Terima kasih. Tanggal 31 Mei teman-teman ya, tahun 2023. Kalau misalkan nanti terulur-ulur terus waktu pengumumannya sehingga teman-teman harus mengisi DRH itu di bulan Juni misalkan, maka teman-teman bisa taruh selesainya itu tanggal 30 Juni tahun 2023. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dia teman-teman contoh dari lembar yang teman-teman isi untuk riwayat pekerjaan teman-teman. Nanti tinggal pilih instansinya, klik yang ini, kemudian instansi atau perusahaannya apa, teman-teman jabatannya sebagai apa, tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan teman-teman. Kemudian gaji pokok yang teman-teman terima selain dari tunjangan teman-teman ya, gaji pokok saja. Kemudian ini sesuai dengan surat keputusan siapa teman-teman. Teman-teman kan dulu dapat ya surat keterangan, surat keputusan teman-teman sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan gitu teman-teman. Nah, itu ada nomornya, nomor berapa, tanggal dibuatnya berapa, kemudian pejabat yang menandatanganinya itu siapa teman-teman. Baru klik simpan teman-temannya, ini contohnya. Oke, selanjutnya jika teman-teman memiliki penghargaan atau pernah mendapat penghargaan semasa teman-teman bekerja, teman-teman bisa menambahkan riwayat penghargaan yang pernah teman-teman peroleh ya. Ini salah satu contohnya. Misalkan jenis penghargaannya apa, di sini tinggal dipilih. Nama penghargaannya apa, nomor surat keputusannya diisi, tanggal surat keputusannya juga, tahun perolehannya tahun berapa, dan nama negara atau instansi yang memberikan, misalkan dari Indonesia gitu. Kalau teman-teman pernah mungkin mendapatkan penghargaan dari lintas negara, teman-teman misalkan pernah mengikuti kegiatan internasional gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ganti ini dari misalkan Singapura, dari Amerika gitu teman-teman ya. Tinggal klik simpan saja. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan prestasi teman-teman ya. Misalkan juara 1 taekwondo non Papua tingkat nasional tahunnya 2021. Misal seperti itu teman-teman. Selanjutnya setelah riwayat pekerjaan teman-teman harus mengisi tentang silsilah keluarga teman-teman ya. Tentang keluarga teman-teman. Riwayat keluarga. Yang pertama teman-teman bisa isi pasangan teman-teman, istri atau suami gitu. Tinggal klik saja ubah, caranya sama. Kemudian anaknya tinggal diisi. Nama orang tua juga diisi teman-teman ya. Saudara kandungnya siapa saja diisi sesuai dengan kartu keluarga teman-teman ya. Oke, semuanya ini tinggal teman-teman klik tombol ubah saja. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk langsung mengisi. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tinggal teman-teman isi nicknya, nomor kakak, NIP. Kemudian kalau misalkan anggota keluarganya, misalkan suami atau istri, kemudian anak-anaknya sudah PNS atau sudah ASN, tinggal teman-teman cari NIP-nya saja ya. Nanti akan terisi otomatis teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu repot gitu ya. Nah, untuk tempat lahirnya nanti teman-teman tinggal klik saja 2 atau 3 huruf pertama, nanti akan keluar pilihan-pilihannya teman-teman. Teman-teman tinggal scroll aja kemudian klik yang sesuai dengan tempat lahir teman-teman ya. Seperti itu saja teman-teman, mudah sekali cara pengisiannya. Yang kelima, teman-teman perlu mengisi riwayat organisasi yang pernah teman-teman ikuti. Misalkan nih contohnya teman-teman ya, komunitas ngading nih, seperti di contoh buku BKN teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan belum pernah mengisi, tinggal klik saja yang ini, tambah riwayat organisasi teman-teman. Tapi kalau misalkan sudah ada tertulis di sini, maka teman-teman bisa klik ubah saja teman-teman, seperti itu ya.
Tinggal teman-teman ikuti saja, tinggal diisi doang teman-teman. Nah, misalkan teman-teman punya surat keterangan catatan polisi itu 2 atau 3, teman-teman, intinya lebih dari 1, teman-teman tulis saja nomor suratnya itu semuanya ya, di semua surat keterangan catatan polisi tersebut. Misalkan ini yang pertama, kemudian nanti kalau yang kedua teman-teman tinggal tulis garing saja, kemudian ditulis lagi nomornya berapa. Seperti itu juga untuk tanggal surat keterangan yang lain ya. Seperti misalkan surat keterangan sehat, misalkan teman-teman dapat surat keterangan sehatnya itu dari 2 rumah sakit teman-teman ya. Nanti teman-teman tulis nomor suratnya ini yang pertama, kemudian nomor surat yang keduanya teman-teman tinggal garing tulis lagi di sini gitu. Kemudian tanggal suratnya juga mengikuti. Kalau yang pertama dari surat yang ini, maka tanggalnya itu yang pertama sesuai dengan surat yang ini teman-teman ya. Tanggal sekian. Garing yang ini, nomor surat ini dapatnya tanggal berapa, ditulis di sini gitu. Kemudian dokternya siapa, teman-teman tinggal mengikuti ini saja. Di surat pertama ini dokternya siapa, teman-teman tulis. Ini ditulis tanpa gelar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dokter Suprapto, teman-teman tinggal tulis Suprapto saja gitu, nggak perlu dokternya ya, Supraptonya saja. Kemudian mungkin yang surat keterangan sehat kedua diberikan oleh misalkan dokter Lili, maka tinggal digaring saja kemudian ditulis Lili gitu teman-teman ya. Seperti itu contohnya gitu ya. Nanti tampilan untuk pengisian organisasi itu seperti ini teman-teman ya. Nama organisasinya tinggal diisi, kemudian jenis organisasinya apa, jabatan yang teman-teman tempati di sana apa, nama kedudukannya, kemudian tanggal mulai, tanggal selesai, tempatnya di mana, pemimpinnya saat organisasi itu siapa gitu teman-teman. Kemudian klik simpan gitu ya. Oke teman-teman, yang terakhir adalah upload dokumen teman-teman ya. Tapi sebelum teman-teman upload dokumen, teman-teman perlu melakukan cetak DRH teman-teman, yaitu cetak DRH perorangan. Di sini ada tombolnya langsung, atau cetak DRH riwayat gitu teman-teman. Kedua tombol ini teman-teman harus klik ya teman-teman, harus cetak. DRH perorangan dicetak, DRH riwayat juga dicetak teman-teman. Kemudian teman-teman isi. Kemudian di sana ada juga untuk materainya dibubuhi teman-teman dan ditandatangani. Baru nanti teman-teman scan, teman-teman jadikan satu file teman-teman ya. Nanti akan diupload atau diunggah di sini teman-teman. Apa saja yang diunggah? Yang pertama adalah surat keterangan 5 poin, kemudian scan catatan kepolisian atau SKCK. Di sini ukurannya maksimal 100 KB teman-teman ya, berbentuk PDF. Kemudian DRH yang tadi teman-teman gabung itu juga maksimal 1000 KB ukurannya. Kalau misalkan lebih dari itu teman-teman silahkan konversi saja. Kemudian nanti bentuknya PDF teman-teman ya, harus digabung menjadi satu. Kemudian di sini file yang perlu lagi untuk diupload adalah bukti pengalaman kerja asli, kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian file scan ijazah asli ya, ijazah asli yang di scan bukan fotokopinya, kemudian transkrip nilai asli juga yang di scan, kemudian file scan surat lamaran CASN juga, file pas foto formal terbaru. Nah ini yang ukurannya, yang bentuk filenya itu JPEG, selainnya itu adalah PDF teman-teman. Nah untuk yang ijazah dan transkrip ini adalah ijazah dan transkrip terakhir yang teman-teman gunakan untuk mendaftar. Kalau teman-teman mendaftar menggunakan S1 pendidikan misalkan, maka teman-teman upload ijazah dan transkrip nilai untuk S1 pendidikan teman-teman ya, bukan yang selainnya gitu teman-teman. Kalau teman-teman sudah mengunggah semuanya, silakan teman-teman langsung akhiri proses pengisian DRH teman-teman ya. Kalau teman-teman belum yakin, silahkan teman-teman klik saja tombol sebelumnya ini untuk mengecek-ngecek lagi teman-teman ya. Gitu. Kalau teman-teman sudah yakin, baru akhiri proses pengisian DRH teman-teman. Nah ini dia teman-teman contoh dari riwayat hidup perorangan yang sudah teman-teman download tadi ya sebelum menggugah dokumen. Ini dia teman-teman ya contohnya. Kemudian untuk daftar riwayat, DRH riwayat itu seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu ya. Nah di sini teman-teman yang perlu teman-teman isi setelah dicetak ya, silahkan dibubuhi materai, kemudian namanya siapa, kemudian ditandatangani gitu teman-teman ya. Baru nanti di scan dan digabungkan filenya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.
Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.